Dulu sahabat, sekarang menjaga jarak. Nindi Ayunda dan Ola Ramlan masih saling menghindar, bahkan gengsi mengulur tali silaturahmi. Namun pernyataan Nindi soal keretakan rumah tangga Ola dan Aufar Hutapea sekarang terbukti kebenarannya. Benarkah cinta Ola sudah pindah ke lain hati atau Aufar yang membagi cintanya untuk wanita idaman lain? Jika menolak mediasi, mengapa Ola masih tinggal serumah dengan Aufar? Benarkah selama 10 tahun menikah, Ola tak dinafkahi oleh Aufar? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Jauh sebelum rekaman suara Nindi beredar, rumah tangga Ola Ramlan dan Muhammad Aufar Hutapea sering diisukan retak. Tapi setelah rekaman suara Nindi yang tengah menjelek-jelekan Ola beredar, publik dan netizen seolah auto percaya bahwa badai prahara dalam rumah tangga Ola dan Aufar benar adanya. Pasalnya Nindi adalah sahabat kental Ola yang bisa jadi tahu sisi baik dan buruknya Ola. Bersama Ashanti, Ussy Sulistyawati dan Ririn Ekawati, Nindi dan Ola membentuk geng Mama KJ. Tapi geng itu mendadak pecah pasca Nindi perang dingin dengan Ola. Bahkan hingga saat ini, Ola selalu menghindari pertemuan dengan Nindi. Lantas bagaimana reaksi Nindi ketika pernyataannya dalam video suara rekaman itu menjadi kenyataan? Aku nggak bisa kasih statement apa-apa soal itu ya, soalnya sensitif sekali ya, karena aku juga nggak tahu menang sama sekali. Pokoknya doa yang terbaik aja. Support lagi gimana? Support aja. Doa yang terbaik aja. Sebetulnya nggak sih cerita nggak, Mbak? Nggak ada cerita, kemarin sempat ketemu sebentar tapi nggak ada ngobrol tentang ini juga tuh. Pokoknya intinya kita semua pasti mendoakan yang terbaik. Ya, dalam sidang cerai pertama yang beragendakan mediasi, Ola tak mau kompromi dengan pihak Aufar yang masih ingin mempertahankan pernikahan. Hanya saja, lidah Ola seolah keluh saat hendak bicara di depan awak media. Reaksi Aufar pun menjadi sorotan netizen. Ia berusaha menjauhkan Ola dari kamera wartawan dengan tiba-tiba merengkuh pundak sang istri. Ketika mata orang terlihat merah, ketika di Zoom itu ada sisa air mata, terus ketika penasihat hukumnya bicara, kelihatan alis bagian pinggirnya Ola itu agak turun, terus bibirnya juga ketika dia ngomong itu turun, nahan nangis gitu. Ini buat saya adalah tampilan sedih, lebih sedih daripada tertekan. Nah, premis kedua adalah kalau sedih tetap mau berpisah, artinya adalah dia berharap setelah berpisah ada suatu hal yang tidak membuat dia sedih lagi. Sehingga hasil kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua adalah bahwa dengan Aufar itu justru lebih sedih dibandingkan dia pikirkan ketika nggak bersama Aufar. Artinya apa? Dia nggak mau bareng-bareng udah. Mbak, tadi kan udah dari saya. Tolong ini masalahnya begini, ini kan permasalahannya private, ya konfidensial. Ini permasalahan rumah tangga. Jadi tolong dihargai juga dan diapresiasi. Oke, ketika ditanya wartawan, terus kemudian ditarik, ya, ini berarti buat saya ya, yang terjadi adalah seolah-olah kan udah dipegang penasihat hukum nih, gitu ya. Ada kesepakatan bahwa yang ngomong ke media cuma satu pintu ya, penasihat hukum ya, gitu. Bisa jadi Aufar cuma ngingetin tanda petik bahwa jangan ngomong ya, kita udah sepakat loh, yang ngomong penasihat hukum. Meski menolak mediasi dan enggan rujuk, Ola tak menolak Aufar yang masih ingin tinggal seatap dengannya. Terlebih di bulan Ramadan ini, kedua putri mereka membutuhkan figur papa mamanya. Sekarang kita lihat mereka masih bersama, ini seperti ini, tidak ada namanya bestie ya. Sih, itulah maksudnya, nggak ada pergonjang-ganjingan hal-hal seperti itu. Seperti disampaikan oleh penasihat hukumnya, tidak ada gejolak
baik-baik saja gitu. Oh come on lah, ayo dong gitu loh. Yang orang yang percaya bahwa nggak ada gejolak dan baik-baik saja, berat orang ini mungkin sebegitu nggak sanggupnya mengaitkan dengan kegagalan mediasinya. Artinya apa? Artinya ada masalah. Dari cara mereka berinteraksi, cara rangkulnya juga awkward gitu ya, canggung, olahnya juga diciumnya juga cium ya tempel doang kayak gitu. Saya nggak melihat bahwa mereka berdua itu sudah masih ada perasaan waktu awal-awal dulu mereka menikah. Dia udah coba serumah, udah coba pisah rumah juga, dan itu dalam jangka waktu yang tidak singkat ya, dan pasti udah sangat-sangat pertimbangkan. Kalau nggak salah waktu itu dibagi juga tuh anak, seminggu diolah, seminggu diopar, dan di situ dia mencoba, kalau menurut saya mencoba merasakan apabila dia pisah dengan suaminya, posisi ini akan dialami, dan itu dia udah coba. Kebungkaman Ola dan Aufar membuat sejumlah netizen teringat kembali pada rekaman suara Nindi yang menyebut Ola menjalin kasih dengan polisi. Mungkinkah gonjang-ganjing pernikahan mereka disebabkan oleh kehadiran orang ketiga dari pihak Ola? Bagaimana dengan Aufar yang dikabarkan punya wanita idaman lain? Ola kan pacaran sama polisi. Ola udah lama pacaran sama polisi. Capek banget biayain hidupnya Ola. Capek aja dulu lagi kacau. Nah itu lah mama sama tuh deh. Mama mau jadi jalan yang lurus aja gitu. Ya pastilah kalau misalkan dibilang nggak ada sedih ya nggak mungkin. Selama di dalam gugatan kami tidak ada membicarakan tentang pihak ketiga. Jadi tidak relevan untuk saya membicarakan hal-hal terkait tentang pihak ketiga. Tak cuma soal orang ketiga, rumah tangga Ola dan Aufar dikabarkan retak karena Aufar tak sanggup menafkahi keluarga. Lalu benarkah seperti yang terungkap dalam rekaman suara Nindi, Ola kadang hanya menerima uang recehan dari Aufar untuk keperluan bulanan? Sebagai istri, benarkah Ola merasa ditelantarkan secara ekonomi? Apa jadi itu ya semua? Kita tahu kalau Aufar kan pada kerja main perempuan tapi tidak punya duit. Main perempuan ya. Minta duit 200.000 jadi setengah. Minta duit 200.000 jadi setengah. Kasihan sih. Ya cekcok itu pasti, kalau nggak cerai juga kan. Percekcokan itu pastilah. Mungkin terkadang media juga nanya, wah ini penasaran nih apa ini atau gimana. Enggak kok, nggak ada hal-halnya yang nggak terlalu kontroversial dan lain sebagainya. Tentang isu miring yang menerpa rumah tangga Ola dan Aufar, sahabat Ola Dr. Devia Linda berusaha meluruskan kepada publik. Waktu itu dia sempat nangis, apalagi waktu dia memutuskan pisah itu waktu saya mengadakan ulang tahun birthday party surprise buat Ola. Dan situ dia sangat-sangat menangis dan di depan teman-teman semua, karena menurut saya pastilah wanita mana yang nggak menangis, karena itu adalah keputusan berat. Kalau KDRT sih saya belum pernah dengar ya, dari pihak Ola pun juga belum. Baru mau memasuki materi pokok perkara, sidang cerai Ola dan Aufar bisa jadi berlangsung alot. Pasalnya, Ola dan Aufar memiliki rumah dan apartemen serta sejumlah bisnis yang dijalani bersama. Bukan tak mungkin, sidang cerai Ola dan Aufar bakal sealot sidang cerai Nindi Ayunda dan Askara. Tapi benarkah Ola dan Aufar sudah sepakat soal pembagian harta dan hak asuh anak? Kalau setahu saya sih cuman masalah anak ya, atau gini miskin mereka bisa secara berdua menyelesaikannya tanpa menggugat dengan hal yang tidak bagus. Alhamdulillah sekolahnya lancar. Anak-anak Nindi sekarang lagi belajar puasa Mas, jadi belajar puasa. Jadi ya. Nindi sekarang lebih fokus ibadah puasa kan ya. Ya anak-anak tetap lancar sekolahnya, apanya.